Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan terkait dengan asesmen perancangan sistem penggajian pada UMKM Mr. Mangkok dari mata kuliah kinerja dan remunerasi dengan anggota yaitu Danis Rohman Muhammad, Yolanda Magdalena Sihotang, Ratu Olivia Zahira, Faiz Ananda Khairi, dan Syafira Nurul Aisyah. Pada slide ini saya akan menjelaskan profil usaha yang kami analisis, yaitu Mister Mangkok. Jadi Mister Mangkok ini merupakan usaha yang bergerak di bidang kuliner atau food and beverage. Nah, usaha ini tuh menawarkan berbagai menu makanan yang disajikan dalam konsep praktis dan menarik bagi konsumen. Nah, dalam menjalankan operasionalnya, Mister Mangkok ini memiliki beberapa titik pelayanan. Lokasi operasionalnya itu meliputi PBB atau Permata Buah Batu, tepat di seberang Gapura Telkom University. Kemudian ada di Fakultas Industri Kreatif di Telkom University juga, dan ada di Puri Indah Jatinangor. Nah, dengan adanya beberapa lokasi tersebut, Mister Mangkok dapat menjangkau lebih banyak pelanggan dan mempermudah akses konsumen untuk mendapatkan produk yang ditawarkan. Nah, melalui strategi lokasi yang cukup strategis ini, Mister Mangkok itu berupaya meningkatkan pelayanan dan memenuhi kebutuhan pelanggan secara lebih efektif. Nah, selanjutnya di sini ada struktur organisasi beserta jabatan-jabatannya. Selanjutnya di sini ada analisis jabatan dari Mister Mangkok itu sendiri. Yang pertama itu ada delivery man. Tugasnya itu mengantarkan pesanan ke pelanggan, tentunya dengan tepat waktu. Tanggung jawabnya itu menjaga kualitas dan keamanan pesanan selama pengiriman. Kompetensinya itu harus mempunyai SIM aktif, navigasi yang baik, dan manajemen waktu. Kemudian yang kedua itu ada pengolahan bahan. Tugasnya itu menyiapkan bahan baku seperti mencuci, mengupas, dan memotong. Tanggung jawabnya itu menjaga kebersihan, kualitas, dan penyimpanan bahan sesuai standar. Kompetensinya itu keterampilan menggunakan pisau dan pengetahuan higienin pangan. Nah, yang ketiga itu ada pengolahan bumbu. Tugasnya itu meracik bumbu dan saus sesuai resep. Kemudian tanggung jawabnya menjaga konsistensi rasa dan ketersediaan stok bumbu, dan kompetensinya itu harus mempunyai ketelitian dan kemampuan mencicipi rasa. Nah, kemudian yang keempat itu ada cook atau chef. Jadi tugasnya itu tentunya memasak bahan menjadi memasak hingga hidangan siap saji. Kemudian tanggung jawabnya itu menjaga kualitas rasa, kematangan, dan penyajian, dan kompetensinya itu harus mempunyai teknik masak dan manajemen waktu. Nah, di sini ada bagian plating. Tugasnya itu menata makanan sebelum disajikan. Tanggung jawabnya itu memastikan tampilan dan porsi sesuai standar, dan kompetensinya itu harus kreatif, mempunyai ketelitian dan kecepatan kerja. Kemudian di sini ada checker. Checker itu tugasnya memeriksa kesesuaian pesanan dengan tiket order. Kemudian tanggung jawabnya itu mencegah kesalahan atau pesanan yang terlewat, dan kompetensinya itu harus fokus, kemudian teliti, dan mempunyai komunikasi yang baik. Kemudian selanjutnya ada admin. Tugasnya itu mengelola data operasional dan administrasi. Kemudian tanggung jawabnya itu menyimpan data secara rapi dan akurat, dan kompetensinya itu penguasaan Microsoft Office dan administrasi. Kemudian di bagian kasir, tugasnya itu melayani transaksi pembayaran pelanggan. Tanggung jawabnya itu menjaga kekuatan transaksi dan laporan keuangan harian. Kompetensinya itu mempunyai ketelitian, kejujuran, dan pelayanan pelanggan. Kemudian yang kesembilan ada purchasing. Tugasnya itu mencari dan membeli bahan baku dari supplier. Kemudian tanggung jawabnya itu memastikan kualitas dan harga terbaik, dan kompetensinya itu bisa negosiasi dan analisis harga. Selanjutnya ada PO barang. Nah, bagian PO barang ini tugasnya itu membuat dokumen pesanan barang atau PO. Nah, tanggung jawab dari PO barang ini harus memastikan data pesanan itu akurat sebelum dikirim ke supplier. Dan kompetensi yang dipunyai itu harus ketelitian administrasi dan komunikasi yang baik. Pada bagian ini, kami merancang sistem insentif atau variable pay untuk Mister Mangkok sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi karyawan terhadap pencapaian target perusahaan. Sistem ini dibuat sederhana agar sesuai dengan kemampuan finansial UMKM, namun tetap mampu meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja. Terdapat 3 jenis insentif yang kami usulkan. Pertama, bonus berbasis kinerja individu. Bonus ini diberikan kepada karyawan yang mampu mencapai minimal 90% target KPI sesuai dengan tanggung jawab jabatannya. Besarnya, bonus adalah 5% dari gaji pokok. Sebagai contoh, apabila seorang purchasing memiliki gaji pokok sebesar 3.500.000, maka bonus yang diterima adalah 175.000.
Kedua, bonus berbasis kinerja tim. Bonus ini diberikan apabila seluruh tim operasional berhasil mencapai indikator yang telah ditetapkan, seperti tingkat kehadiran minimal 95%, kesalahan pesanan maksimal 2%, tidak terjadi kekurangan stok, dan tingkat keluhan pelanggan tetap rendah. Jika seluruh indikator tercapai, setiap anggota tim akan memperoleh bonus sebesar 100.000 per bulan. Ketiga, bonus berbasis target penjualan. Bonus ini diberikan berdasarkan pencapaian omset bulanan perusahaan dengan target sebesar 110 juta. Semakin tinggi persentase pencapaian omset, semakin besar bonus yang diterima karyawan, yaitu mulai dari 100.000 hingga 250.000 per orang. Melalui sistem ini, perusahaan tidak hanya menghargai kinerja individu, tetapi juga mendorong kerjasama tim dan pencapaian target bisnis secara keseluruhan. Selanjutnya, metode evaluasi jabatan. Kami menggunakan metode point system sebagai dasar penentuan gaji. Mengapa metode ini? Karena point system sangat efektif untuk menghilangkan subjektivitas. Dengan metode ini, kita bisa membandingkan jabatan yang sangat kontras, misalnya beban kerja di dapur dengan beban administratif, menggunakan angka yang terukur dan adil. Dalam penentuan poin, kami menetapkan 6 faktor kunci. Perhatikan bahwa tanggung jawab memiliki bobot tertinggi yaitu 25%. Mengapa? Karena dalam industri F&B seperti Mister Mangkok, dampak kesalahan operasional bisa berakibat langsung pada kerugian biaya dan kepuasan pelanggan. Faktor lain seperti kompetensi dan beban fisik melengkapi bobot ini agar penilaian terasa menyeluruh. Selanjutnya, hasil penilaian poin. Berdasarkan metode tadi, kami mendapatkan hasil skor seperti yang terlihat pada grafik. Head chef memegang posisi tertinggi dengan 810 poin. Ini mencerminkan kompleksitas pekerjaannya yang tinggi, diikuti oleh purchasing yang memiliki peran krusial dalam ketersediaan stok barang. Setelah poin terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengelompokkan 10 posisi ini ke dalam 4 tingkatan atau grade. Tujuannya adalah untuk memudahkan manajemen dalam menentukan rentang gaji yang kompetitif. Pembagian grade ini membantu kita memetakan posisi berdasarkan nilai strategisnya. Grade A diisi oleh jabatan strategis, sedangkan grade D sebagai pendukung operasional. Struktur ini memastikan bahwa kenaikan gaji di masa depan memiliki acuan yang jelas berdasarkan grading jabatan masing-masing. Berikut ini adalah tabel nominalnya. Kami menerapkan sistem salary range dengan gaji pokok di tengah dan toleransi kurang lebih 10% untuk batas bawah dan atas. Rentang ini memberikan fleksibilitas bagi pemilik usaha untuk memberikan kenaikan gaji berdasarkan performa atau masa kerja karyawan tanpa merusak struktur gaji utama. Tentunya angka-angka ini tidak asal dibuat. Kami menjadikan UMR Kota Bandung tahun 2024 sebagai acuan utama. Namun, kami juga menyesuaikan dengan kondisi unik Mister Mangkok seperti pemberian benefit tambahan dan kompensasi khusus untuk staf yang bekerja di lingkungan dengan beban fisik tinggi seperti area dapur dan delivery. Banyak yang bertanya mengapa ada selisih gaji antar posisi. Rasionalisasinya adalah keadilan internal. Contohnya, selisih gaji antara purchasing dan kasir. Purchasing memiliki tanggung jawab strategis mengelola cash flow dan stok barang dalam skala besar, sehingga nilai tambahnya bagi bisnis lebih tinggi daripada operasional rutin kasir. Sebagai penutup, sistem ini memberikan 3 manfaat bagi Mister Mangkok. Yang pertama, adanya standarisasi gaji yang jelas. Kedua, memudahkan proses rekrutmen di masa depan karena sudah ada patokan gaji. Dan ketiga, menciptakan keadilan bagi karyawan yang pada akhirnya akan meningkatkan retensi dan motivasi kerja mereka. Selanjutnya pada bagian tunjangan dan benefit pada Mister Mangkok, selain memberikan gaji pokok dan sistem insentif, Mister Mangkok juga merancang berbagai tunjangan dan benefit sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan karyawan. Pemberian benefit ini memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan melalui berbagai fasilitas yang dapat membantu memenuhi kebutuhan mereka selama bekerja. Dengan kesejahteraan yang lebih baik, karyawan diharapkan dapat bekerja dengan lebih fokus dan nyaman. Kedua, benefit diberikan untuk meningkatkan kepuasan kerja dan motivasi karyawan, sehingga mereka merasa dihargai atas kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. Ketiga, perusahaan berupaya mempertahankan karyawan yang berkinerja baik melalui berbagai program penghargaan dan benefit yang menarik. Hal ini penting untuk mengurangi tingkat turnover karyawan yang dapat mengganggu operasional usaha. Terakhir, tunjangan dan benefit juga bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan produktif, sehingga karyawan dapat bekerja secara optimal dan memberikan
pelayanan terbaik kepada pelanggan. Oleh karena itu, tunjangan dan benefit yang dirancang tidak hanya memberikan manfaat bagi karyawan, tetapi juga mendukung keberlangsungan dan perkembangan usaha Mr. Mangkok. Selanjutnya pada bagian kategori tunjangan finansial dan operasional, Mr. Mangkok memberikan beberapa benefit utama kepada karyawan. Pertama, fasilitas makan sebanyak 1 kali per hari kerja untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar karyawan sekaligus menjaga produktivitas selama bekerja. Kedua, tunjangan transportasi sebesar Rp100.000 per bulan yang diberikan untuk membantu biaya perjalanan karyawan menuju dan dari tempat kerja. Selanjutnya, perusahaan juga memberikan tunjangan hari raya atau THR sebesar 1 kali gaji pokok per tahun sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, karyawan berhak memperoleh cuti tahunan selama 12 hari per tahun sebagai bentuk dukungan terhadap keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Melalui berbagai tunjangan tersebut, perusahaan berupaya meningkatkan kesejahteraan serta kenyamanan karyawan dalam bekerja. Selain tunjangan finansial, Mr. Mangkok juga menerapkan program penghargaan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan motivasi, kompetensi, serta loyalitas tenaga kerja. Program pertama adalah Employee of the Month, yaitu penghargaan yang diberikan kepada karyawan dengan kinerja terbaik berdasarkan disiplin kerja, tingkat kehadiran, kualitas pekerjaan, kerjasama tim, dan kontribusi terhadap operasional perusahaan. Karyawan yang terpilih akan memperoleh sertifikat penghargaan, bonus sebesar Rp200.000, serta pengumuman sebagai karyawan terbaik. Program kedua adalah pelatihan karyawan yang dilaksanakan secara berkala. Pelatihan meliputi pelayanan pelanggan, sanitasi makanan, pengelolaan stok bahan baku, sistem administrasi, dan kasir, serta keselamatan dan kesehatan kerja. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme karyawan sehingga kualitas pelayanan perusahaan dapat terus terjaga. Selain itu, perusahaan juga memberikan bonus loyalitas masa kerja sebagai bentuk apresiasi kepada karyawan yang bertahan dan berkontribusi dalam jangka panjang. Bonus diberikan sebesar Rp500.000 untuk masa kerja 2 tahun, Rp750.000 untuk masa kerja 3 tahun, dan Rp1 juta untuk masa kerja 5 tahun atau lebih. Program ini diharapkan dapat mengurangi turnover dan meningkatkan komitmen karyawan terhadap perusahaan. Sebagai ringkasan, Mr. Mangkok memberikan berbagai benefit yang terdiri dari benefit finansial maupun non-finansial. Benefit tersebut meliputi fasilitas makan harian, tunjangan transportasi, THR, dan cuti tahunan untuk mendukung kesejahteraan karyawan. Selain itu, perusahaan juga memberikan penghargaan melalui program Employee of the Month, bonus loyalitas berdasarkan masa kerja, serta program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan secara berkala. Kedepannya, perusahaan juga berencana mengimplementasikan BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan yang lebih baik bagi karyawan seiring dengan perkembangan usaha. Dengan adanya berbagai benefit tersebut, perusahaan berharap dapat meningkatkan kesejahteraan, motivasi, produktivitas, serta loyalitas karyawan, sekaligus mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan usaha Mr. Mangkok dalam jangka panjang. Selanjutnya saya akan menjelaskan simulasi anggaran biaya remunerasi per bulan. Yang pertama simulasi gaji pokok karyawan dengan jabatan head chef yaitu sebesar 3.600.000, purchasing sebesar 3.500.000, dan PO barang dan pengolahan bumbu sebesar 3.300.000, admin sebesar 3.200.000, ceker, kasir, dan plating sebesar 3.100.000, pengolahan bahan dan delivery man sebesar 2.900.000 dan dengan total keseluruhan yaitu 32 juta dengan 10 karyawan. Jadi total biaya gaji pokok yang harus dikeluarkan perusahaan setiap bulannya adalah sebesar 32 juta. Selanjutnya pada slide ini ditampilkan simulasi bonus kinerja individu dengan bonus yang diberikan sebesar 5% dari gaji pokok masing-masing karyawan sebagai bentuk penghargaan atas pencapaian KPI individu. Bonus terbesar diterima oleh head chef sebesar 180.000, sedangkan bonus terkecil yaitu 145.000 diterima oleh pengolahan bahan dan delivery man. Jadi total bonus individu yang perlu disiapkan Mr. Mangkok untuk setiap bulannya yaitu sebesar 1.600.000. Selain bonus individu, perusahaan Mr. Mangkok juga memberikan bonus tim sebesar 100.000 per karyawan apabila target tim tercapai.
sehingga total bonus tim mencapai 1 juta. Selanjutnya terdapat bonus penjualan sebesar 150.000 per karyawan apabila target omset tercapai. Dengan total biaya 1.500.000, perusahaan juga memberikan tunjangan transportasi sebesar 150.000 per karyawan dan fasilitas makan senilai 15.000 per hari kerja. Jadi total biaya fasilitas makan yang harus disiapkan perusahaan adalah 3.900.000 per bulannya. Selanjutnya, rekapitulasi anggaran remunerasi bulanan. Dengan asumsi seluruh target KPI, target tim, dan target penjualan tercapai, maka total anggaran remunerasi Mr. Mangkok per bulannya yaitu sebesar 41 juta. Apabila omset bulanan mencapai target perusahaan sebesar 110 juta, maka biaya remunerasi yaitu sebesar 41 juta dengan persentase biaya remunerasi terhadap omset yaitu 110 juta dibagi dengan 41 juta dan dikali dengan 100%, yaitu dengan hasilnya 37,3%. Berdasarkan hasil perancangan yang telah dilakukan, sistem remunerasi pada Mr. Mangkok telah mencakup analis jabatan terhadap 10 posisi kerja, penyusunan struktur gaji menggunakan metode point system, serta pembentukan 4 grade jabatan yang mencerminkan nilai pekerjaan secara objektif. Selain itu, perusahaan juga menerapkan sistem insentif berupa bonus individu, bonus tim, dan bonus target penjualan untuk meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja. Untuk mendukung kesejahteraan karyawan, perusahaan menyediakan berbagai benefit seperti fasilitas makan, transportasi, THR, cuti tahunan, program penghargaan, pelatihan, serta rencana implementasi BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan simulasi yang telah dilakukan, total biaya remunerasi yang dibutuhkan sebesar 41 juta rupiah per bulan atau sekitar 37,3% dari target omset bulanan sebesar 110 juta rupiah. Sehingga sistem remunerasi yang dirancang nilai realistis dan layak diterapkan pada UMKM Mr. Mangkok. Dengan demikian, sistem remunerasi ini diharapkan mampu meningkatkan motivasi, produktivitas, dan loyalitas karyawan sekaligus mendukung keberlanjutan usaha perusahaan. Selanjutnya pada bagian lampiran berikut adalah bukti dokumentasi terkait kelompok kami pergi ke UMKM Mr. Mangkok. Dimulai dari foto bersama dengan staf-staf yang ada di sana, terus juga melihat aktivitas mereka yang sedang memasak, terus lokasi sekitar UMKM seperti apa dari dalamnya maupun di luar. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.